Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Kalau pagi hari yang baik yang Tuhan beri, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami menyiapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami setiap para pelayan-pelayan untuk melayani pagi ini. Bahkan umat-Mu Tuhan, mereka di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan melawat kami pagi ini, karena kami percaya Engkau siap Tuhan menolong, memberkati kami. Dan kami percaya dalam ibadah pagi ini, pertolongan kami datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal selamanya, dan biarlah anugerah, sejahtera dan sukacita turun bagi kami semua. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, mari berdiri bersama-sama. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu penuhi hati kami.
kejamahan Tuhan pada pagi hari ini. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau bertata dalam puji-pujian kami. Tuhan. Biar nama-Mu disenangkan Tuhan. Benar, Kami mau bersyukur bersorak bersama bagi Engkau. Amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Salam saudaraku yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita bersorak-sorak bersama buat Tuhan kita. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Amin. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuasa.
katakan dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Amin. Tuhan berkuasa dalam hidup kita, saudara. Amin. Silakan duduk, saudara. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus.
katakan hidupku menggenapi. Amin Tuhan, ini doa kami. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak kami gak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan kami gak bisa jauh dari rumah-Mu Tuhan. Kami gak bisa jauh dari hadirat-Mu. Bahkan sampai akhir-akhir ini Tuhan Yesus, kami sungguh berharap dan bergantung kepada Engkau Tuhan. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Dan hari ini Bapak kami mau belajar dari firman-Mu yang menguatkan setiap kami, pimpin setiap kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan itu boleh ada perubahan terjadi dalam hidup kami. Dan kami hidupi, metanoia terjadi Bapak. Urapi Marsya, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar aku menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya tim Praise and Worship. Aduh, saya tuh dari tadi menikmati penyembahan loh Bapak Ibu Saudara loh. Kalau dalam hadirat Tuhan rasanya tuh gak pernah pengen berhenti ya Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi kalau misalnya banyak masalah terjadi, struggle setahun-tahun ini. 2019, 2020 ya, 2020 awal. Bahkan 2021 ini kita melihat bahwa ini saatnya kita benar-benar bergantung sama Tuhan ya. Karena mungkin struggles terjadi, masalah terjadi. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang akan memberikan kita ketenangan loh. Memberikan kita damai sejahtera loh. Sebab di luar hadirat Tuhan, aduh. Alkitab mencatat bahwa dunia ini semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Dan kita gak tahu di luar sana ke depannya akan terjadi seperti apa. Tapi ketika kita ada dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu yang akan memberikan ketenangan, damai sejahtera. Meskipun Bapak Ibu, meskipun masalah ada sih, meskipun struggles ada sih. Saya gak tahu tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami masalah yang seakan-akan tuh gak habis-habis. Datang lagi, sampai itu kita pengen teriak gitu, Tuhan. Tapi bersyukur kita sampai ada di tempat ini, masih kuat. Itu semua karena kebaikan, kemurahan, cinta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus punya rasa cinta akan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Ada ketenangan. Saya akan baca sebuah kisah dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu kisah ini. Kisah ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bapak Ibu udah tahu perumpamaan tentang hal ini karena ini banyak sekali dibagikan. Tapi kalau kita ngomong cinta rumah Tuhan,
Di dalam kisah ini kita tahu bahwa tidak ada yang lebih baik daripada rumah Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kisahnya bahwa ada satu anak bungsu yang datang kepada papanya. Dan kalau saya jadi papanya, aduh saya sakit hati Bapak Ibu Saudara. Waktu dia datang dan dia minta, Dad, sebenarnya bahasa Inggris ya Saudara, Dad, please kasih aku bagianku, warisanku. Aku perlu nih, padahal bapaknya masih ada, belum meninggal. Kalau saya jadi bapaknya saya sakit hati Bapak Ibu Saudara. Itu tuh kayak ngomong gini, udah mati aja deh lo. Gue gak butuh lo, gue butuh harta lo. Cepet deh kasih deh yang jadi bagian saya. Saya gak butuh kamu. Saya gak butuh kehadiranmu. Saya cuma butuh kekayaanmu, hartamu. Dan pada zaman dulu, kalau ada anak yang dibagikan warisan tuh langsung dibagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga ayahnya udah gak punya apa-apa lagi. Karena firman ini juga bilang bahwa bapaknya membagikan hartanya. Membagikan ke yang sulung, ke yang bungsu. Dan singkat cerita, dia bawa itu warisan. Dia pesta pora, berfoya-foya. Happy-happy Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba terjadi bencana kelaparan di situ. Sehingga Alkitab mencatat bahwa dia menghabiskan seluruh hartanya. Dia mulai melarat. Meskipun dia kaya, kalau ada kelaparan ya tetap aja lapar Bapak Ibu Saudara. Karena gak ada yang dijual. Sama seperti pandemik sekarang Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita punya banyak harta, tapi kalau kita gak bisa keluar ya gak bisa. Karena di luar ada virus. Nah di sini, di kota ini terjadi kelaparan. Dia mau beli apapun gak bisa, karena ada kelaparan di kota itu. Sehingga dia melarat. Sampai akhirnya dia bekerja sama seseorang. Dan dia bekerja menjaga babi. Dan pada akhirnya dia kelaparan. Dan ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Lihat ayat 16 bilang gini. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saking dia laparnya Bapak Ibu Saudara, dia pengen makan ampas babinya. Tapi gak dikasih sama orang itu, sama bosnya. Karena mungkin bagi bosnya lebih berharga babi daripada orang ini. Lebih berharga babinya daripada anaknya. Sehingga dia kelaparan, dia menderita. Dan kuncinya ada di ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Waktu saya merenungkan tentang hal ini, saya mulai merenungkan di dalam diri saya sendiri. Ayat 17 bilang gini, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita tahu singkat cerita bahwa ketika anaknya datang, bapaknya udah lihat dari jauh. Dan bapaknya lari Bapak Ibu Saudara. Dan langsung memeluk anaknya.
Padahal di jalan anaknya udah bilang, aduh kalau saya pulang nih, saya ngomong apa ya? Aduh saya gak layak nih. Saya bilang aja saya jadi upahan deh, saya udah gak layak jadi anak nih. Dia udah bikin banyak alasan, banyak kata-kata untuk ngomong ke bapaknya. Tapi sebelum dia ngomong, bapaknya udah lari duluan. Wah luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Dan ini berbicara tentang Tuhan kita. Sebelum kita rindu pada hadirat Tuhan, Tuhan terlebih lagi rindu untuk bertemu dengan kita semua. That's our God. Bahkan ketika kita masih berdosa, Roma 5 berkata Tuhan Yesus mati. Justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Betapa besar cintanya Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau saudara lihat di perikop-perikop sebelumnya, ini ngomong tentang perumpamaan domba yang hilang. Kisahnya juga ada satu domba yang hilang dan gembalanya meninggalkan 99-nya untuk mencari yang satu domba ini. Kalau saya jadi gembalanya saya tinggalin Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau dombanya kecil, kurus, bulunya gak ada lagi. Saya tinggalin Bapak Ibu Saudara. Masih ada yang 99 yang keren-keren nih. Tambun-tambun, Wagyu A5. Wah. A6 malah, ini yang aduh. Tapi puji Tuhan bukan saya gembalanya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi gembalanya nyamperin, nyari. Satu domba yang hilang. Dan saya percaya, itu sebabnya Alkitab bilang, satu orang diselamatkan maka seisi surga bersuka cita. Karena satu orang ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Domba ini sangat berharga di mata gembalanya. Dan kita melihat ketika Tuhan Yesus turun ke dunia. Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Siapa kita? Sehingga Tuhan kita mau turun ke dunia. Mati gantikan dosa kita. Sampai disiksa atas kesalahan kita. Hanya karena mungkin satu domba itu, mungkin itu kita. Yang mungkin selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi dia bilang, aku mau mati buat orang yang seperti ini. Kenapa? Karena satu orang itu, mungkin saudara. Dan bukan mungkin, pasti saudara dan saya. Karena kita. Karena satu domba itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara engkau harus sadari ini Bapak Ibu Saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya adalah seberapa berharganya Tuhan di mata kita. Apakah kita pandang Tuhan kau sungguh berharga di dalam hidupku Tuhan. Tapi yang kita lihat, kasih Tuhan buat kita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau saya terus merenungkan hal ini, air mata bisa jatuh terus saudara. Siapa kita? Yang dicari sama Tuhan. Sehingga harus ketemu. Harus ketemu. Tandanya kita semua berharga di mata Tuhan. Dia cinta sama kita. Dia gak mau kehilangan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kalau perumpamaan berikutnya, tentang dirham yang hilang. Ada satu dirham. Dirham tuh waktu zaman dulu dipakai di kepala perempuan-perempuan Yahudi pada waktu itu. Melambangkan kesucian Bapak Ibu Saudara. Satu hilang, dicari sampai bongkar sana. Dan pas ketemu, Alkitab bilang dia ngadain pesta. Wah, padahal cuma ketemu satu Bapak Ibu Saudara. Mahalan pestanya daripada dirhamnya satu kali. Tapi pas dia menemukan hal itu, waduh, dia ngadain pesta. Segitu berharganya kita di mata Tuhan. Dan pada akhirnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 17 tadi bilang, lalu ia menyadari keadaannya. Garis bawah kata menyadari Bapak Saudara. Kita harus menyadari.
bahwa kita nggak bisa apa-apa di luar hadirat Tuhan. Kalau kita di luar hadirat Tuhan, aduh gampang sekali masuk kekhawatiran, ketakutan, stres, dan lain sebagainya. Tapi waktu dia menyadari tentang keadaannya, dia rindu sama rumah. Anak bungsu ini kangen sama rumah. Bahkan dia bilang, aduh di rumah bapakku tuh aku gak kekurangan ya. Bahkan asisten-asisten bapakku aja gak kekurangan. Makannya cukup, aku di sini, di luar sini. Gak tahu mau ngapain, gak bisa makan, susah. Stres dan lain sebagainya. Tapi di rumah bapakku penuh dengan kelimpahan. Tapi aku udah berdosa, dia udah menyadari tentang hal itu. So pas dia pulang dia pengen kasih banyak alasan kepada bapaknya. Bapak aku udah berdosa. Jangan lagi sebut aku sebagai anak, tapi biar aku jadi salah seorang upahan Bapak. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara, saya gak tahu dia udah mandi atau belum. Dari kandang babi loh. Saya pernah dulu pulang ke rumah, baru pulang ke sekolah. Mama saya langsung mandi dulu, bau matahari. Baru bau matahari saudara. Belum bau babi. Ini bau babi Bapak Ibu Saudara. Sebau apapun, aduh guys. Bapak tuh kalau ketemu anak ya, dia peluk. Dicium. Saya kalau jadi anaknya saya kaget Bapak Ibu Saudara. Dia gak tahu ya kalau saya udah nyakitin hatinya. Buat Bapak itu gak penting. Yang penting anaknya pulang. Haleluya. Dan kalau kita melihat di sini, ketika anaknya pulang, bapaknya sudah berlari. Saya nggak tahu potongan rambutnya udah beda atau enggak. Pasti beda, nggak ada duit. Mungkin udah kacau, udah compang-camping, udah aduh, dekil sedekil-dekilnya. Karena mungkin nggak sempat skincarean Bapak Ibu Saudara. Mukanya udah nggak glowing lagi. Mungkin dia nggak pakai scarlet whitening. Wah. Saudara lagi banyak iklannya ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin gak tahu tapi bapaknya dari jauh ngelihat ini anakku. Dia langsung berlari. Dia langsung memeluk anaknya dan mencium anaknya. Anaknya belum ngomong apa-apa. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara. Setiap hari ayahnya menunggu untuk anaknya pulang. Itu sebabnya ketika dia lihat dari jauh. Ini dia akhirnya pulang. Dan langsung Bapak itu memeluk. Kalau kita ngomong cinta di rumah Tuhan, kita harus menyadari dulu terlebih dahulu bahwa Bapa kita di surga sangat mencintai kita. Dan dia rindu kita selalu ada di rumahnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam hadiratnya, di dalam pelukannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa, aduh aku udah terlalu jauh sama Tuhan. Kembali ke rumah. Karena Tuhan gak pernah lihat. Tuhan selalu menanti kita untuk kembali ke rumah. Asal kita menyadari aku udah salah ya. Kita bertobat, aku udah salah Aku mau pulang. Saudara harus tahu ini. Selalu ada tempat. Ruang selalu terbuka ketika kita mau pulang ke rumah. Dan Bapa selalu menyambut kita. Tuhan selalu menyambut kita. Karena kita begitu diharapkan. Kalau lihat dari firman ini, anak ini terlalu diharapkan. Tapi bapaknya udah tahu pasti. Someday anakku pasti pulang. Paling harta segini buat dia mah cepet. Pasti sebentar lagi dia pulang. Makanya bapaknya nungguin. Dan waktu kita jatuh kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Dan waktu kita menyadari aku salah Tuhan. Aku gak layak disebut anak. Panggil aku sebagai upahan Bapa. Ketidaklayakan itu justru diputar balik sama Bapa.
Dia langsung bilang begini, Jang, tolong kasih cincin, tolong kasih baju baru, kasut baru, semuanya kasih yang baru-baru. Tolong potong lembu yang paling tambun, sikat habis. Karena anakku sudah pulang. Wow. Anaknya udah pulang. Dan dia happy Bapak Saudara. Akhirnya mereka ngadain pesta di rumah. Dan kalau kita merasa kita udah jauh dari rumah Bapa kembali, Tuhan selalu membuka tangannya untuk kita pulang Bapak Ibu Saudara. Waktu kita tahu di rumah Bapa gak ada yang lebih baik dari ini. Di rumah Bapa itu selalu yang terbaik. Saya merasakan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Meskipun masalah ada, tapi di rumah Bapa selalu ada kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, bukan hanya materi, tapi ketenangan dan kenyamanan. Tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara, saya mengalami hal-hal yang luar biasa. Kalau nggak salah tahun lalu saya pernah cerita bahwa mama saya terutama sakit kanker paru. Tapi bulan Maret yang lalu tanggal 5 dia udah dipanggil Tuhan. Tapi tahun 2021 ini sesuatu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tiba-tiba awal tahun, Januari 28, baru awal tahun. Ayah saya kena gangren ya namanya kalau nggak salah. Itu kayak penyakit gula. Dan akhirnya kakinya dari jempol tuh warna hitam, hitamnya pekat banget. Sampai akhirnya kita berdoa terus. Sampai akhirnya kaki papa saya harus diamputasi. Waduh, itu sesuatu hal yang gak enak Bapak Ibu Saudara. Belum lagi tahun 2020 pandemik, waduh banyak struggle. Tahun 2021 tiba-tiba ceker. Cepat sekali itu kaki papa saya tiba-tiba diamputasi. Belum habis dari situ, itu bulan Februari dia diamputasi. Aduh, saya nungguin di rumah sakit itu sedih banget. Bulan Maret tanggal 5 mama saya dipanggil Tuhan. Dalam hati saudara, kalau saya tidak mengerti tentang rencana Tuhan, mungkin saya akan berkata, Tuhan kenapa ini yang terjadi? Padahal aku udah melayani Tuhan loh. Tapi entah kenapa Bapak Ibu Saudara, ketika itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan aku tuh gak siap loh, gak bisa loh aku. Untuk kehilangan mamaku aku gak bisa. Tapi suatu hal yang menarik Tuhan jawab seperti, Marsya, aku beda sama kamu. Aku tidak akan pernah kehilangan orang yang aku kasihi. Wah. Di situ saya mulai merenungkan kembali. Dan waktu masalah bertubi-tubi datang, Bapak Ibu Saudara, waduh macam-macam yang saya lakukan. Doa penuh kepercayaan sudah. Bapak aku percaya. Wah kan gitu ya. Kuasamu mampu menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Berdoa seminggu, 2 minggu, 3 minggu gak sembuh-sembuh. Mulai doa yang ngotot. Tuhan. Aku berdoa kemoterapi dari surga. Sedap saudara. Sadis gak? Yang sadis-sadis pokoknya lah doa aja. Tuhan kemo sendiri dari surga. Membakar semua virus-virus kanker dalam nama Yesus. Sampai ngotot. Gak sembuh juga. Mulai doa yang santai, doa yang cuek. Dan doa yang pasrah Bapak Ibu Saudara. Udahlah, sembuh-sembuh enggak. Udahlah. Dan kadang realita sama iman tuh bentrok saudara. Realitanya begini, iman kita bilang pasti bisa sembuh. Tapi realitanya gak bisa. Pasti bisa sembuh, gak bisa. Nah ini kadang bentrok nih. Dan sampai pusing, aduh gimana nih. Kok begini, waduh pusing. Dari tenang, ngotot, pasrah, sampai masa bodoh juga pernah saudara. Saya bingung, gak tahu mau ngapain lagi. Tapi terkadang Tuhan memang sengaja bawa kita ke jalan yang buntu. Supaya apa? Supaya kita gak bisa mengandalkan apa-apa lagi. Cuman bisa mengandalkan Tuhan saja Bapak Ibu Saudara. Cuman bisa lihat ke atas, Tuhan aku udah gak bisa.
Dan di saat itu, waktu kita terus berdoa, Tuhan cuman Engkau yang mampu membawa aku keluar dari setiap struggles, masalah yang ada. Waktu kita diam di dalam rumah Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus mulai memberikan ketenangan. Sehingga kita bisa melihat dengan kacamata surga. Karena saya percaya setiap yang terjadi di dalam hidup kita takkan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di situ saya mulai merasa justru saya yang salah. Justru saya yang egois. Saya ingin memaksa kehendak saya supaya mama saya tidak diambil. Padahal saya nggak tahu betapa sengsaranya dia, nafas susah. Tidurnya cuma bisa madep kiri. Cuma saya terus bilang, wah bisa. Tapi ternyata mujizat kesembuhan bukan tentang sembuh secara jasmani saja. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, wah, itu juga sembuh total Bapak Ibu Saudara. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita bisa melihat itu dengan kacamatanya Tuhan. Saya pikir, saya adalah orang yang paling sayang sama ibu saya. Tapi ternyata tidak. Tuhan jauh lebih sayang dari orang-orang yang kita sayangi. Tuhan jauh lebih sayang sama mama saya. Tuhan jauh lebih sayang sama anak-anak saudara. Tuhan jauh lebih sayang sama orang tua saudara. Tuhan jauh lebih sayang dari keluarga saudara. Dia jauh lebih sayang Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia diangkat, meninggal maksudnya, saya percaya rumahnya udah jadi. Dan justru di dalam rumah Tuhan, saya diberikan ketenangan. Lewat setiap masalah dan struggles yang ada Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin hari ini, saya gak tahu apa yang saudara alami, tapi cinta kepada rumah Tuhan itu akan memberikan kamu kelegaan. Apapun yang terjadi, masalah boleh ada, struggles boleh ada, mungkin bertubi-tubi. Tapi waktu kita cinta akan rumah Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan memberikan ketenangan buat kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. So kembali ke rumah Tuhan. Waktu saya 5 menit lagi. Dan kalau kita baca seterusnya, ternyata ada juga kakak yang sulung. Saudara ingat ceritanya ya? Waktu dia datang ngelihat jedang-jendung. Saudara lagi pesta. Dan suaranya menggelegar Bapak Ibu Saudara. Rame banget. Zaman dulu belum ada sound system nih. Tapi jedang-jendungnya sampai ditanya apa nih? Kenapa nih? Pesta apa nih? Besar banget. Kayaknya Bapak belum pernah bikin pesta besar. Jang, sini Jang. Ada apa nih Jang? Ih, Bang, gak tahu Bang. Itu loh, apa? Adeknya Abang itu. Hah? Iya tahu dia yang udah ngambil harta Bapak kan? Iya, dia udah pulang. Bapak bikin pesta buat dia. Waduh, Bapak Ibu Saudara. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Marah. Adiknya pulang bukan senang malah marah. Bapaknya sekali lagi dia tahu. Aduh dia datang. Ayat 29 bilang gini. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Dan ia telah hilang dan didapat kembali. Anak sulung bilang begini. Ketika anak Bapa itu datang, Bapa malah bikin pesta. Dia gak nyebut ketika adik saya datang, tapi dia sebut anak Bapak. Ketika orang itu datang. Karena mungkin ada kekecewaan, pahit hati, sakit hati. Dan kita melihat anak sulung ini selalu ada di rumah Bapak. Terkadang kita ada di rumah Tuhan, tapi gak punya hati Tuhan. Sering ke gereja sih, tapi gak tahu hati Tuhan seperti apa. Kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Oh my God.
Makanya bapaknya bilang, kamu tuh selalu ada sama aku loh. Apa yang aku punya, kamu punya loh. Bapak ibu saudara. Pastikan kalau kita cinta rumah Tuhan. Bukan hanya sebagai slogan atau sebagai kegiatan atau apapun juga. Tapi pastikan waktu kita cinta rumah Tuhan. Itu artinya kita cinta hatinya Tuhan. Karena rumah berbicara tentang hati Bapak Ibu Saudara. Kembali ke hati Bapak. Anak sulung ini ada di rumah Bapak. Tapi dia gak tahu hatinya Bapak. Kita semua yang udah ada di rumah Bapak, yuk kita mulai cintai Tuhan dengan pribadinya. Bukan karena dia mampu, karena kebisaannya dia. Bukan karena mujizatnya. Toh kalau kita gak dikasih mujizat, masa kita mau marah? Tapi mencintai kepribadiannya Tuhan. Karena segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita yang mungkin menjadi anak sulung, ternyata hati Tuhan ada untuk anak ini juga. Buktinya Bapak keluar dan dia kasih ketenangan. Aku punya, kamu punya juga. Dan mungkin saat ini, kisah ini ngomong tentang bagaimana kita harus kembali ke rumah Tuhan. Baik itu yang belum kenal Tuhan, dia datang dan mengenal hati Tuhan. Maupun kita yang sudah sering melayani. Kita udah sering ke gereja. Kita kembali ke rumah Tuhan, yaitu kembali ke hatinya. Home is where heart is. Rumah adalah tempat di mana hati Tuhan berada. Kembali ke hati Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sebab saya percaya ayat terakhir, saudara senang ya, ayat terakhir ya. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini akan menguatkan kita semua. Yeremia 17 ayat 8. Waktu kita diam di dalam hati Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan. Yeremia 17:8 bilang begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Waktu kita ada di dalam hati Tuhan, di dalam rumah Tuhan, ini berkata akar-akarnya ke tepi batang air. Air berbicara tentang source. Ini berbicara dengan Roh Kudus, berbicara tentang sumber kita. Sumber kita siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga. Waktu kita sampai ke source kita, firman Tuhan bilang gini, tidak mengalami datangnya panas terik. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Panas terik ada? Ada. Tapi kita tidak mengalami. Ada sih panas terik, tapi kita ada damai sejahtera karena kita ada di rumah Bapa. Haleluya. Dan lagi dia berikutnya bilang begini, yang daunnya tetap hijau, sukacita tetap penuh, yang tidak khawatir dalam tahun kering tetap ada, tapi dia tidak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, aduh panas terik boleh datang, kekeringan boleh datang. Tapi saya tahu siapa yang memelihara saya, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ini saudara, pohon menyerap gas beracun, zat beracun, CO2. Diserap sama pohon tapi diproses di dalam akar tuh. Sampai akhirnya mengeluarkan zat yang baru yaitu oksigen. Yang dibutuhkan banyak makhluk hidup. Kita kadang menyerap semua hal yang gak enak buat kita. Racun-racun toksik, masalah, struggles. Tapi ketika diam di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan ubah itu semua, diproses justru menjadi berkat buat orang lain Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. So ini pentingnya kita ada di dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa bersaksi, bercerita bagaimana Tuhan bawa kita keluar dari setiap masalah yang ada. Dan ini akan menjadi berkat buat orang lain. Luka saudara akan menjadi harapan buat orang lain. Ketika mereka tahu ada Yesus yang menyembuhkan kita semua saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Cintai hadirat Tuhan, kembali ke hatinya dan bergantung di dalam tangan Tuhan. Yang mau katakan? Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya boleh undang tadi worship leader juga nyanyi lagu yang tadi aja tuh, yang terakhir tuh. Haleluya.
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, katakan ini saudara. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak, hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Dan kami menyadari akan hal ini Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Bapak, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami berikan, karena kami percaya hidup kami punya Engkau Tuhan. Yes. Bahkan apapun yang kami punya itu semua dari Engkau Tuhan. Dan itu kepunyaan-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu diam di dalam rumah Tuhan. Kami mau mencintai rumah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu diam di dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Dan tinggal di dalam hati-Mu Tuhan. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini Bapak mengalami masalah yang luar biasa. Tuhan, aku percaya mereka kuat sampai sekarang karena Engkau yang terus menjaga setiap mereka Tuhan. Dan Engkau tidak membiarkan mereka tergeletak. Dan biar Tuhan kami dalam setiap masalah apapun kami terus bersandar kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan di dalam-Mu ada jalan keluar Tuhan. Kami enggak pernah tersesat kalau di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya setiap struggles yang kami hadapi, kami akan keluar sebagai pemenang. Dan kami akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tentang indahnya ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you so much. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan. Saya mewakili Gembala, Majelis dan Jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Marsha dan para pelayan mimbar hari ini. Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menyaksikan program Sarapan, Sapaan Para Rohaniwan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 8 pagi melalui YouTube channel Gia Loka Indah. Ibadah onsite atau ibadah offline akan dibuka kembali minggu depan tanggal 6 Juni 2021 dan akan dimulai jam 9 pagi. Jadi minggu depan tanggal 6 Juni sudah mulai ada ibadah offline di tempat ini. Kita akan mulai jam 9 pagi. Bagi jemaat yang ingin hadir, harap mendaftarkan diri kepada Bapak Pendeta Muda Dwi Wiono di nomor telepon atau WA 0813-818-13142. Nanti di pengumuman juga ada. Jadi harap mendaftarkan diri karena kita nggak bisa full kuotanya, hanya sebagian saja. Jadi harap mendaftarkan. Dan kami himbau untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar agar bisa komit datang. Dan kalaupun ternyata berhalangan, mohon juga memberitahukan kembali kepada Bapak Pendeta Muda Dwi agar bisa kembali dibuka untuk jemaat yang lain yang belum dapat kuotanya.
pastikan Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat sebelum hadir di dalam ibadah di tempat ini. Minggu depan juga adalah minggu yang pertama jemaat dapat mengembalikan persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, baik melalui kotak persembahan persepuluhan di tempat ini maupun melalui QR atau juga transfer via bank. Kami akan memberikan persembahan dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan dari tempat masing-masing. Sekali lagi juga dapat memberikannya melalui transfer via akun bank maupun QR yang sudah dibagikan. Demikian pengumuman, kita berdoa untuk persembahan sebelum kita berikan. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan buat setiap kami. Dan kesempatan pagi ini kami juga kembali membawa persembahan kami. Kami berdoa biar setiap persembahan yang kami berikan ini menjadi benih yang kami tabur dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap benih yang kami tabur Tuhan sendiri yang akan melipat gandakan. Kami beri dengan sukacita, karena kami tahu kami menabur di tanah yang baik. Kami menabur di tempat yang benar. Dan kami percaya kami akan menuai apa yang kami tabur. Karena Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kami taburkan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menghidupi setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari dengan iman katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami naikkan syukur kembali Tuhan. Kau sudah hadir melawat kami dalam ibadah pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan adalah hidup kami. Inilah pujian penyembahan kami. Inilah firman yang Kau sudah tabur melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan. Karena kemanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan. Kau sudah mengajari kami apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap datang dalam rumah Tuhan. Kami tetap menyembah Tuhan. Kami tetap melakukan kehendak Tuhan. Mengasihi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayan hari ini. Akan mereka yang sudah mengikuti ibadah Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan memberkatinya Tuhan. Akan mereka yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Khususnya kesehatan. Kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan. Jamah mereka yang sakit dan sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Mereka yang punya masalah ekonomi Tuhan tolong Tuhan berikan hikmat bijaksana Tuhan. Mereka yang punya masalah pekerjaan Tuhan tolong berikan pekerjaan Tuhan. Mereka yang punya masalah rumah tangga kiranya juga hadir Tuhan. Berikan solusi, memberikan hikmat yang daripada Tuhan sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi Tuhan. Memberkati juga setiap mereka yang memiliki anak Tuhan sekolah Tuhan, berkati mereka supaya mereka juga anak-anak yang menjadi anak yang baik, pintar Tuhan. Akan mereka juga menyelesaikan setiap ujian akhir Tuhan. Akan mereka yang melanjutkan baik di SMA maupun di kuliah Tuhan, berkati Tuhan. Berikan sekolah
favorit, kuliah yang favorit Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan para pelayan di tempat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan, pemimpin kami di tempat ini Tuhan, berkati Pak Gembala Tuhan yang hari melayani di gereja luar Tuhan, di THI Tuhan, berkati Tuhan, berkati juga dalam pengurapannya, dalam pengajarannya Tuhan, berkati juga majelis, berkati para pengurus Tuhan, berkati juga semua Tuhan yang berada di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Luka Indah itu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Berkati juga kota kami Tuhan, Jakarta ini Tuhan, berkati juga dalam masalah-masalah yang terjadi Tuhan, kalian juga menolong pemimpin kami dengan hikmat bijaksana Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa kami yang besar, bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Dan juga berdoa baik dalam bidang politik sosial, keamanan, budaya Tuhan, berkati pemimpin kami Tuhan, wakil presiden Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, sehingga mengelola bangsa kami dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gerejamu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, menjalani ibadah Tuhan baik offline maupun online Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, berkati hamba Tuhan baik yang di kota maupun desa Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami Tuhan, kalau sebentar kami juga mau pulang Tuhan, kami rindu membawa berkat ini kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah dua tanganmu, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa dan kasih-Nya daripada Yesus Kristus dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dan percaya katakan amin. Tuhan berkati.